warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Luar. Kali ini saya akan memberitahu tips-tips gimana caranya cari kerja di luar negeri. Banyak cara ya untuk bisa kerja di luar negeri. Entah itu ke Taiwan, entah itu ke Hong Kong, entah itu ke Jepang, entah itu ke Brunei, ke Malaysia. Banyak cara ya. Salah satu cara yang paling efektif ya mendatangi PJTKI ya. Di sana banyak sekali agensi yang bisa istilahnya menuntun kita ke arah sana gitu kan. Tentunya agensi-agensi yang resmi ya, yang sudah terdaftar di pemerintah. Oke, tapi sebelum itu tentunya kalau kita pakai agensi, kita membutuhkan modal yang sangat besar. Memang semuanya harus lewat agensi, tapi saya akan bagikan tips gimana caranya supaya modal kita tidak terlalu besar. Oke. Yang pertama, kalau Anda mau kerja ke luar negeri, coba cari-cari dulu teman kah atau siapakah yang kerja di sana. Bisa dicari lewat sosial media, misalkan grup-grup Facebook tentang BNI, Buruh Migran Indonesia, tentang tenaga kerja Indonesia, atau grup-grup Facebook tentang kedutaan, misalkan kedutaan Bandar Seri Begawan di Brunei, kedutaan di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, Taiwan, Jepang, dimanapun itu, asalkan betul-betul grup yang istilahnya, karena di grup itu juga jangan salah, banyak sekali orang-orang yang bermain ya, banyak sekali orang-orang yang bermain. Kita harus sangat hati-hati. Jadi kita itu pergi ke grup sana itu bukan untuk mencari kerja, ingat sekali lagi, bukan untuk mencari kerja, tapi kita untuk menggali informasi. Misalkan Anda bergabung di grup Facebook atau di Instagram kah, atau di Twitter kah. Misalkan contoh saya kasih contoh, bergabung di grup Facebook TKI Brunei misalkan. Anda di sana bisa bertanya, ada lowongan kerja kah, gajinya berapa, kerjanya apa, jam kerjanya gimana. Anda bisa bertanya di sana. Anda bisa konsultasi, Anda bisa istilahnya bisa tahu lebih daripada kebanyakan orang cuman katanya gitu. Karena apa? Karena kami yang kerja di luar negeri ini selalu mengikuti grup-grup itu gitu. Karena grup itu sebagai saudara kami gitu di perantauan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mencari kerja di luar negeri, pertama, ingat, tanyakan jam kerja. Sekali lagi, tanyakan jam kerja. Berapa jam kerja satu hari? Itu sangat penting. Karena apa? Karena kebanyakan setelah kita datang ke negara tujuan, ya, sekali lagi, setelah kita datang ke negara tujuan, kebanyakan kerja itu melebihi dari ekspektasi kita di Indonesia gitu kan. Misalkan di Indonesia kerja 8 jam. Oke, di sini misalkan kerja 8 jam juga, tapi ada juga yang kerja 10 jam gitu kan. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat. Karena apa? Karena kita sudah tanda tangan kontrak gitu kan. Sebelum datang ke sini kita tanda tangan kontrak dulu. Makanya sebelum datang ke negara manapun, yang pertama ditanyakan jam kerja. Itu ingat ya, yang pertama jam kerja. Yang kedua, gaji. Anda jangan berharap gaji besar kalau tidak punya keahlian. Anda jangan berharap gaji besar kalau sekedar istilahnya ya, maaf ya, istilahnya pembantu rumah tangga, tukang potong rumput, atau kuli kasar. Jangan berharap betul-betul gaji besar ya. Memang lebih besar dari Indonesia, tapi jangan berharap terlalu besar kecuali Anda punya keahlian. Atau kalau Anda mau betul-betul lah mencari
cari kerja, Anda datang dulu ke negara tujuan, misalkan ke Brunei, ke Malaysia. Anda niatkan, tekadkan bahwa Anda berniat bekerja, bahwa Anda berniat merubah nasib. Nah, setelah datang ke sini, Anda kerja, misalkan kerja kuli kasar. Di sini Anda berpikir, kalau saya terus-terusan kerja seperti ini, gaji saya akan seperti ini terus. Gimana caranya? Nah, dari kuli kasar itu otomatis kan ada tingkatan-tingkatannya. Misalkan tadinya kuli, ya minimal setelah kuli jadi foreman atau mandor lah istilahnya kayak gitu. itu bisa diperjuangkan kalau Anda mau, Anda berusaha. Semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin. Yang ketiga, tadi yang pertama kan jam kerja, yang kedua gaji, yang ketiga itu transport sama makan. Karena kebanyakan transport itu dijamin, tapi makan belum tentu. Kalau misalkan makan tidak dijamin, berarti Anda harus mengkalkulasikan dengan gaji Anda berapa. Karena tidak murah yang namanya makan di luar negeri. Tidak murah yang namanya beli minuman di luar negeri. Misalkan di Indonesia teh manis ya mungkin dapat 5.000. Di luar negeri nggak mungkin dapat es teh manis 5.000 gitu kan. Makanya Anda harus bisa mengkalkulasikan gaji dengan uang makan. Kalau misalkan ternyata tidak ada gaji. Yang keempat, lemburan, uang lemburan. Kebanyakan harusnya yang namanya tenaga kerja Indonesia, buruh migran di Indonesia, lemburan itu dihitung per jam. Ingat sekali lagi, per jam sesuai dengan gaji. Misalkan untuk gaji $1.000 per jamnya berapa, itu akan beda dengan yang gaji $2.000 dengan yang gaji $3.000, itu akan beda per jamnya. Nah, semakin besar gaji, semakin besar juga uang lemburan. Mungkin ada ya yang datang dari luar negeri membawa duit banyak gitu kan. Nah, kemungkinan mereka selain dari gaji, mereka banyak uang lembur, banyak tips. Karena apa? Karena mereka rajin. Karena mereka tidak suka mengeluh. Itu kuncinya gitu kan. Jadi kalau Anda mau berangkat atau mencari kerja ke luar negeri, entah itu ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Arab, ke Brunei, ke Malaysia, pokoknya kemana saja, yang paling utama itu yang ditanyakan itu jam kerja, terus gaji, uang makan, sama uang lembur. Itu dulu yang itu. Kalau itu sudah oke, baru Anda minta carikan pekerjaan di sana. Ingat, minta carikan pekerjaan di sana bukan berarti Anda minta diuruskan. Sekali lagi bukan. Kalau Anda minta mencarikan pekerjaan, berarti Anda minta dicarikan majikan di negara tujuan. Misalkan Anda di grup itu, tolong dong ada yang bisa carikan saya kerja di Brunei atau di Malaysia gitu kan. Kalau misalkan, oh bisa mas, kesini mas. Nah, terus dia ada embel-embel, wah biayanya segini mas, jangan pernah mau. Sekali lagi, jangan pernah mau. Karena apa? Sebelum kita kenal sama orang yang mengajak itu betul-betul, jangan pernah mau. Karena kita tidak tahu latar belakang si A, si B, si C, itu kita tidak tahu. Kalau memang betul-betul ada pekerjaan, kita minta nomor telepon bos yang akan kita yang mau kita kerja sama dia itu. Misalkan bosnya si A, kita minta nomor teleponnya dia, kita ngobrol di telepon, bisa via video call gitu kan. Nah, setelah ngobrol gimana kita uruskan sendiri di Indonesia. Wah, saya nggak tahu gimana cara ngurusnya di Indonesia kan. Yang paling penting, yang utama, cara ngurus di Indonesia itu gampang. Yang pertama itu punya paspor. Itu saja dulu, punya paspor saja dulu. Setelah punya paspor,
Kan Anda sudah berani mencari kerja kalau Anda sudah punya paspor kan. Kalau Anda tidak punya paspor, Anda jangan mencari kerja. Karena apa? Anda belum tentu lolos untuk bikin paspor. Bikin paspor memang gampang, persyaratannya mudah, cukup ijazah, KTP, KK kayak gitu kan. Tapi dalam paspor itu semua rekam jejak kita saat dari mulai kita menginjak punya KTP 18 tahun sampai detik itu kita membuat paspor, rekam jejak kita ada semua, gitu kan. Kalau kita pernah masuk bui, pernah apa, itu yang akan mempersulit. Kita pernah ya walaupun ikut tawuran apa gitu kan, itu akan sangat sulit gitu kan. Ya biasalah, itu persyaratan seperti itu kan. Setelah Anda setelah Anda bikin paspor, Anda mencari kerja kan di grup-grup itu, mencari kerja. Setelah dapat bos yang baik, negosiasi gimana jam kerja, gimana gaji, gimana uang makan, gimana uang lembur, dengan catatan Anda jangan terlalu meminta nilai yang tinggi. Yang penting untuk pertama itu yang penting pas, cocok, lebih tinggi dari Indonesia, itu saja dulu. Karena apa? Standar gaji di luar negeri itu semua sama. Mungkin yang membedakan itu karena rate-nya, nilai tukarnya yang membedakan. Gaji di Hong Kong sama gaji di Taiwan, itu yang membedakan itu rate. Ditukarkan ke rupiah, dikirim ke Indonesia jadi besar. Gaji di Brunei, $1 Brunei berapa? Kan misalkan seperti $1 Brunei berapa, 1 won berapa, itu yang membedakan. 1 real berapa, itu yang membedakan. Setelah datang ke Indonesia, duit itu jadi gede gitu kan. Untuk masalah gaji standar, Anda bisa tanyakan di grup-grup Facebook. Banyak grup-grup Facebook grup-grup Facebook BMI, TKI, banyak di sana. Untuk masalah gaji Anda bisa tanyakan di sana, standar gaji di Korea berapa, standar gaji di Brunei berapa, standar gaji di Malaysia berapa. Minimal kita sudah dapat standar gaji itu, baru kita berani gitu kan. Kalau yang terlalu tinggi juga jangan, karena apa? Nggak mungkin. Kalau standarnya misalkan $1.000, tiba-tiba ada orang, udah di sini majikan saya berani 1.500, nggak mungkin. Karena apa? Karena memang standarnya segitu. Bos juga nggak akan mungkin ngasih gaji besar kepada orang yang belum dikenal. Kayak gitu. Nah, setelah Anda negosiasi sama bos yang baru ini, yang akan jadi majikan Anda, setelah negosiasi, bila bos Anda setuju, otomatis Anda menguruskan semuanya di Indonesia sendiri. Anda setelah punya paspor itu tinggal bikin ke immigration. Setelah Anda punya paspor, Anda datang ke PJTKI. Di sana banyak agensi resmi. Jangan kata si A, kata si B, kata si C. Jangan. Ingat, banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maaf ya, bukan saya menuduh siapa, bukan. Tapi memang kenyataannya banyak sekali yang tidak bertanggung jawab kalau Anda tidak hati-hati. Jadi mendingan pilih agensi yang resmi. Datang ke PJTKI, di sana banyak agensi resmi. Anda konsultasi di sana. Setelah konsultasi, Anda akan diarahkan untuk medical check up seluruh badan Anda. Apakah Anda ada penyakit di dalam, entah itu paru-paru apa, semua di medical. Yang tidak boleh hepatitis, tidak boleh AIDS, tidak boleh cancer, tidak boleh pecandu narkoba, tidak boleh peminum, tidak boleh. Bersihkan diri Anda dari itu semua. Setelah itu, medical berhasil, 2 poin Anda sudah sukses. Paspor berhasil, medical berhasil. Tinggal satu lagi, yaitu urusan ke kedutaan calling visa. Nah, setelah urusan visa selesai, visa dari Brunei turun ke Indonesia, diurus di Indonesia, Anda tinggal beli tiket terbang ke negara tujuan. Anda siap untuk jadi tenaga kerja Indonesia. Setelah Anda jadi tenaga kerja Indonesia, tinggal siapkan mental Anda. Karena apa? Setelah datang ke negara tujuan,
Anda akan dikontrak 2 tahun tidak boleh pulang. Anda akan dikontrak 2 tahun tidak boleh ke negeri sendiri. Memang tidak ada yang melarang. Anda boleh pulang, tapi dengan asumsi biaya sendiri. Anda boleh pulang, tapi dengan beban biaya yang begitu besar. Kenapa saya sebutkan begitu besar? Kalau misalkan contoh kecil, Anda untuk berangkat misalkan jangan jauh-jauh ke Malaysia. Anda menghabiskan biaya 10 juta misalkan dari mulai bikin paspor, medical check up, beli ini, beli itu, bayar agensi apa ke kedutaan, pokoknya beli tiket segala macam, misalkan taruhlah habis 10 juta. Anda datang ke Malaysia. Baru 2-3 bulan baru menikmati gaji yang 2-3 bulan itu, Anda minta pulang karena nggak betah, nggak kerasan. Yang duit 10 juta itu nggak mungkin lunas. Karena apa? Yang gaji 2-3 bulan itu otomatis Anda menikmatinya dulu sendiri. Kalau Anda tidak menikmati dulu sendiri, kemungkinan gaji pun tidak akan nyampe segitu. Tidak akan, karena apa? Biayanya lain-lain. Misalkan ke Brunei atau ke Malaysia, biayanya 10 juta. Gajinya paling 5 juta, 6 juta, misalkan ini kan. Ke Jepang, gajinya 20 juta, tapi biayanya mungkin 60 juta. Seperti itu. Jadi, gaji yang 2-3 bulan itu nggak akan mungkin bisa untuk mencukupi hutang Anda. Kalau Anda pulang, otomatis Anda membutuhkan biaya. Nah, setelah Anda membutuhkan biaya, duit dari mana? Dari gaji itu. Terus hutang yang bekas Anda ke negara tujuan, itu pun belum lunas. Apalagi hutang duit itu dapat pinjam dari saudara, dari mana, jual tanah atau apalah. Untuk menutupi itu pun belum. Nah, jadi jangan kira kerja di luar negeri itu enak. Prosesnya memang sedikit nggak disebut susah enggak ya, tapi sedikit ribet gitu. Dan mental Anda harus betul-betul kuat. Kalau mental Anda tidak kuat, jiwa Anda bukan jiwa perantau, jangan pernah untuk jadi TKI. Karena apa? Hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang bermental teguh yang bisa menjadi TKI. Bukan saya apa? Tapi saya betul-betul salut sama yang namanya TKI. Karena apa? Dia kerja meninggalkan anak, istri, ibu, ayah selama 2 tahun. Anda tahu yang dirasakan TKI? Sendiri di negeri orang, tidak ada saudara, tidak ada apa, sakit sendiri, makan sendiri, semua serba sendiri. Setelah gaji, dia nikmati sendiri, tapi dia tidak mau menikmatinya sendiri. Dia bisa menikmati sendiri. Dia tidak mau, karena apa? Dia ingat orang yang di kampung. Dia kirim gaji ke kampung. Itulah kekuatan TKI. Walaupun dia hidup sendiri, makan sendiri, semua serba sendiri, bahkan sakit pun dia sendiri. Di saat dia ada gaji, dia ingat kepada orang kampung. Maka dari itu, jangan pernah sepelekan yang namanya TKI. Jangan pernah sepelekan yang namanya buruh migran Indonesia. Buruh migran Indonesia adalah sumber penghasilan negara, penyumbang devisa, dan sumber kehidupan bagi keluarga. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.